Ku
bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesusku, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku, terpuji namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Segenap hati kami mau memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Yang siap memuji Tuhan coba angkat tangannya. Haleluya, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan hati bersyukur. Kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, kami sama-sama masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata
pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami selamat saat ini Tuhan. Kau hapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
dosa kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Engkau urapi dia Tuhan. Dan kiranya Tuhan apa yang dia sampaikan Tuhan semuanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati, yang dikasihi, yang disertai, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga hari ini kita hadir di tempat ini untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk menyembah Dia, untuk berdoa, untuk mendengar kebenaran daripada firman, juga untuk menikmati persekutuan tubuh dan darah Yesus. Bagi orang Kristen, ibadah yang disertai dengan perjamuan suci adalah sangat penting. Setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita ingat betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Karena lewat kematian, lewat kebangkitan, lewat kenaikan ke sorga, Dia akan terus menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi juru selamat, menjadi penolong, pembela, penyembuh, penghibur, bahkan penuntun hidup saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kita harus menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah lewat firman-Nya, yaitu sorga. Oleh karena itu pada minggu ini di bulan yang ke-7 2022, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk membaca satu ayat di dalam kitab suratan Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 14, bagian B, ya. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14, bagian B, ya. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat 14 bagian B, ya. Kalau saudara sudah dapatkan ayat ini, mari kita akan baca dengan sungguh-sungguh. Kita akan perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Bahwa Alkitab itu bukan sekedar mengingatkan, menyadarkan, tetapi Alkitab juga adalah penuh dengan janji Allah, ya, penuh dengan janji Tuhan. Karena itu mari kita akan baca ayatnya yang ke-14 bagian B, 1, 2, 3. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini pernyataan firman Allah. Sehingga saat ini saya akan memberikan tema firman Allah bicara tentang melihat kehidupan dari pandangan Tuhan. Jadi hidup ini harus memiliki pandangan. Pandangan hidup tidak hanya diukur melalui ukuran pandangan hidup manusia. Kita harus kembali kepada firman Allah. Bahwa hidup menurut pandangan Allah, dikatakan bahwa hidup manusia itu dikatakan oleh firman Allah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, pada hari Kamis yang lalu saya membesuk dua hamba Tuhan di Rumah Sakit Al-Huda Genteng. Ya, kedua hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang setia, ya.
pada hari Senin yang lalu, hamba Tuhan yang pertama ini ada di sini dalam seminar hamba Tuhan, karena beliau adalah ketua pengurus garis depan hamba Tuhan se-Kabupaten Banyuwangi. Masih sempat bicara dengan saya dan seterusnya. Nah, saudara, ternyata sementara seminar baru berlangsung satu sesi, hamba Tuhan ini tiba-tiba dia kena stroke dan langsung dibawa ke rumah sakit dan mulutnya jadi miring ya, saudara, dan dari rumah sakit Banyuwangi langsung dirujuk ke Genteng. Dan puji Tuhan, hamba Tuhan ini masih bisa teratasi, tertolong ya oleh kemurahan Tuhan. Tapi ada satu hamba Tuhan lagi yang saya besuk di Al-Huda juga. Dia juga sakit di ruangan yang berbeda, tapi di lantai yang sama. Dia masih sempat berbicara, masih sempat berterima kasih atas kunjungan 4 hamba Tuhan ke sana. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ternyata hari Kamis saya besuk dia, hari Jumat dibagi Tuhan sudah dikubur. Dan kemarin hamba Tuhan yang boleh kata tingkat nasional, domisili di Malang, dia seorang hamba Tuhan sebagai bendahara ya gereja Pantekosta di Indonesia, Jawa Timur, itu pun meninggal kemarin. Nah, tubuhnya sehat, mereka tidak kena COVID, semuanya sakit biasa aja. Tapi itulah kehidupan manusia, bahwa hidup manusia dipandang dari firman Allah. Hidup itu seperti uap yang kelihatan sementara tiba-tiba berlalu. Artinya hidup di dunia ini hanya sifatnya sementara. Dunia ini bukan tempat yang abadi. Dunia bukan rumah yang abadi. Oleh sebab itu, mari selama kita hidup, kita harus melihat dari sisi pandangan firman, betapa fana hidupku dan hidupmu, betapa rentan hidup kita semua di dunia. Siapapun, apakah itu hamba Tuhan, umat Tuhan, orang yang besar di mata dunia, orang yang kecil di mata dunia, yang pasti hidup manusia di dunia adalah seperti uap atau seperti bunga. Oleh sebab itu pada saat ini, kalau kita melihat betapa fana hidup manusia, mari kita harus melihat hidup akan membentuk kehidupan saudara. Kalau saudara salah melihat, memandang, saudara akan mengalami satu kerugian. Tetapi kalau saudara melihat dari pandangan ilahi, ya, kita akan sungguh-sungguh menghargai betapa Tuhan masih berkemurahan, masih menghargai saudara dan saya di dunia, supaya hidup ini menjadi hidup yang berarti. Nah, dari sisi inilah saya akan melihat hidup manusia dengan 3 pandangan atau 3 faktor yang dihadapi, dialami oleh manusia, yang dikatakan hidup ini seperti uap atau seperti bunga. Faktor yang pertama yang harus saudara tahu tentang hidup saya dan saudara, hidup adalah suatu ujian. Hidup adalah suatu ujian. Ujian itu datang kepada siapapun. Entah saudara orang beriman, non beriman kepada Yesus,
Setiap manusia tidak bisa dipisahkan dengan ujian. Baru beberapa minggu anak-anak saudara, ya, putra putri sudah menyelesaikan ujian di sekolah masing-masing. Pasti ujian itu ada tujuan, supaya mereka yang mengikuti ujian yang lulus, mereka bisa naik kelas. Ya, yang sudah tingkat akhir, mereka bisa lulus untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Yang kuliah mungkin yang lulus, ya, akan diwisuda, tapi itu bukan berakhir. Dia terus akan berjuang terus, diuji pada saat mereka melamar pekerjaan, mereka di training, diuji, lulus apa tidak. Khususnya untuk menjadi calon-calon PNS itu tidak gampang, saudara. Nah, ujian itu ada tujuannya. Kalau melihat dari pandangan Alkitab, saudara, Tuhan ingin menguji karakter kita untuk menjadi lebih baik. Karakter yang kurang baik, dengan ujian-ujian datang supaya kita menjadi lebih baik. Bukan ujian datang supaya kita lebih buruk, lebih jelek, tapi tujuannya lebih baik. Iman saudara dan saya pun diuji. Ya, kita akan melihat contoh di dalam Alkitab. Supaya imanmu kepada Tuhan, imanmu kepada Allah benar-benar murni melalui ujian. Kepatuhan kita, kasih kita kepada Tuhan, juga kepada sesama manusia itu diuji. Tidak cukup hanya berbicara kasih, tapi kasih itu harus diaplikasikan dengan kasih yang nyata kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Integritas saudara dan saya sebagai orang beriman itu diuji. Bagaimana hidup ini bergaul dengan masyarakat umum, dengan orang-orang yang belum seiman. Apa saudara mencerminkan integritas sebagai orang beriman, baik lewat tutur kata, lewat sikap, lewat tingkah laku, lewat perbuatan kita, itu diuji. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu juga diuji. Ya. Kesetiaan saudara dan saya kepada pasangan hidup juga diuji. Kesetiaan pelayananmu dan kepada Tuhan, kepada gereja itu diuji. Rumah tanggamu juga diuji. Kesehatanmu juga diuji. Ekonomimu juga diuji. Ibadahmu kepada Tuhan juga diuji. Kesucian hidupmu juga diuji melalui perjalanan hidup ini. Karena itu kita akan lihat contoh orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab lulus dari ujian. Saudara-saudara, ujian memang tidak enak, menyakitkan secara daging, menyakitkan secara perasaan, menyakitkan secara mental. Tetapi itu harus kita lalui. Pada saat kita diuji, biar kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saudara, di dalam Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, banyak orang yang mengalami ujian, cobaan, kesulitan. Paling sedikitnya ada 200 kali Alkitab mencatat tentang ujian, tentang masalah, tentang persoalan hidup. Dan ada di antara mereka, pada saat mereka menghadapi ujian, mereka gagal, mereka kalah. Contohnya Adam dan Hawa. Mereka diuji di Taman Eden, dan mereka ternyata gagal. Mereka lebih menuruti suara iblis, suara setan, daripada menuruti suara Allah.
Itu sebabnya Adam dan Hawa harus kehilangan Taman Eden yang limpah dengan sukacita dan kebahagiaan. Tapi kita lihat ada tokoh-tokoh yang lain dikatakan di situ. Ada Abraham, ada Yakub, ada Yusuf, ada Ruth, ada Esther, ada Daniel, ada Raja Hizkia, ya. Mereka ini menang, kuat, mereka bisa melewati. Kita lihat contoh di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3, 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutentukan kepadamu. Kukatakan kepadamu, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledanya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, dan seterusnya. Ini kisah yang sudah, kisah klasik, kisah yang sudah kita baca, kita dengar. Mungkin cerita ini kita sudah tahu dari cerita pada waktu kita di bangku atau di kelas sekolah minggu tentang Abraham mengorbankan anak tunggalnya. Kalau kita bicara tentang cerita ini, mungkin ini cerita biasa. Tetapi kalau cerita ini aplikasikan dengan diriku, dengan diri saudara, saudara bayangkan, untuk mendapatkan Ishak, Abraham dan Sarah itu butuh waktu 25 tahun, saudara. Penantian yang cukup lama. Apalagi dikatakan istrinya mantu. Tapi karena Allah yang berjanji, lambat atau cepat Allah menepati janjinya. Ini poin yang penting. Saudara harus mempercayai janji Allah. Lama atau cepat, janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, belum bisa teratasi, bukan berarti Tuhan itu lupa akan janji sebagai penolong, sebagai pembela. Mungkin Tuhan izinkan proses ini untuk menguji kesabaran saudara. Karena ada kala manusia itu seperti pengamen, saudara, di atas bus. Ya. Selama pengamen itu menyanyi, main gitar di atas bis dan belum dikasih uang, mereka tidak mau berhenti menyanyi. Tapi coba penyanyi itu sebelum menyanyi langsung dikasih uang kepada mereka, mereka langsung diam. Mereka tidak mau nyanyi, langsung turun. Ya. Jadi saudara dan saya juga sama. Pada waktu kita meminta, kadang-kadang kalau Tuhan langsung kasih, kadang-kadang kita berdoa lagi, kadang-kadang tidak puasa lagi, kadang-kadang tidak setia lagi sama Tuhan karena merasa pergumulanku sudah ditolong, masalahku sudah ditolong, doaku sudah dijawab. Untuk apa lagi berdoa? Untuk apa lagi berpuasa? Abraham mengalami 25 tahun
dan anak tunggal yang dia nantikan selama 25 tahun, berusia kurang lebih 13 atau sampai 15 tahun. Dan pada suatu malam Allah berfirman kepada Abraham supaya anak yang dia kasihi, anak tunggal itu harus dibawa ke Gunung Moria. Gunung Moria itu diperkirakan di Yerusalem, tempat bait Allah, tapi sekarang sudah ditempati rumah ibadah agama lain. Bawa ke Gunung Moria, persembahkan menjadi korban bakaran. Jadi ibadah zaman dulu tidak bisa dipisahkan dengan korban. Biasanya yang dikorbankan itu domba atau lembu. Tetapi hari itu atau malam itu Allah berfirman kepada Abraham, anakmu, anak tunggalmu, anak yang kau kasihi, itu yang ku minta, persembahkan kepadaku sebagai korban persembahan. Mungkin kalau Abraham mengikuti perasaan, mengikuti pandangan hidupnya, dia akan berkata, kau kejam, engkau jahat, engkau tidak adil. Bukankah aku sudah menunggu 25 tahun? Bukankah ini anak satu-satunya yang menjadi penerus generasi berikut sebagai bapak orang beriman? Tapi kalau diminta, gimana ini rencanamu Tuhan? Pasti amburadul. Tapi Abraham tidak banyak komentar kepada permintaan Allah. Pagi-pagi buta, dia tinggal ajak anak, dia tinggal ajak dua hambanya, dia tinggal bawa itu kayu, pisau atau pedang, dan api, dan mereka berangkat untuk bunuh anak dan korbankan anak. Saudara, kalau saudara baca pasal 22, apakah Tuhan itu sekejam seperti apa yang dia sabdakan? Tidak. Allah hanya ingin melihat, menguji iman. Apakah Abraham mengasihi anak lebih daripada mengasihi Allah? Apakah Abraham lebih sayang anak atau sayang Tuhan? Apakah Abraham lebih mengasihi apa yang dia miliki atau mengasihi Allah? Itu tujuannya Allah menguji kita. Ada tujuan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Abraham mau bunuh anaknya, api sudah menyala, pisau atau pedang sudah siap, tinggal anaknya disembelih, setelah itu akan ditaruh di atas api. Apakah Tuhan tega? Apa Tuhan izinkan Abraham harus bunuh anaknya? Tidak. Allah tahu, oh iya, ternyata Abraham kini lulus ujiannya bahwa dia mengasihi Allah lebih daripada anak. Mengasihi Allah lebih daripada apa yang mereka miliki. Tuhan kirim seekor lembu atau seekor domba, dan itulah sebagai pengganti Ishak. Sehingga Allah katakan, jangan bunuh. Jangan bunuh Abraham. Aku sudah tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih daripada anak. Lihatlah, aku sudah siapkan pengganti Ishak, seekor domba. Domba itu yang harus mati. Domba itu harus dipersembahkan di atas misbah korban bakaran. Biar dia yang mati, supaya anakmu Ishak tetap hidup. Saudara, lembu yang disiapkan oleh Allah adalah, atau domba yang disiapkan oleh Tuhan pengganti Ishak,
itu melambangkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yohanes berkatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa umat manusia. Tanpa pengorbanan Yesus, tanpa kematian Yesus, tanpa salib Yesus, tidak ada seorang pun yang memperoleh keselamatan, hidup kekal di sorga. Karena itu berbahagia, bersyukurlah engkau dan saya percaya kepada Yesus. Hidupmu dan hidupku sudah mendapatkan keselamatan di sorga. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sukses, lulus, sehingga Abraham dikatakan bapak orang beriman. Apalagi yang diuji? Kita lihat Yosua pasal 24 ayat 15. Kita baca satu ayat lagi. Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ayat terakhir kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ujian ibadah itu penting. Yosua di masa tuanya, dia sukses. Sukses dia membawa umat Israel masuk ke negeri Kanaan. Sukses memerangi 10 raja yang ada di Kanaan. Sukses membagi-bagikan warisan ke 12 suku umat Tuhan. Dan pada waktu dia berusia 110 tahun, merupakan khotbah terakhir perpisahan dengan umat Tuhan. Dia berkata, pilih. Kepada siapa kalian harus beriman? Kepada ilah di seberang sungai Efrat atau orang Amori? Tetapi aku, istriku, anak-anakku, mantuku, cucu-cucuku, aku akan beribadah kepada Allah saja. Ini bicara tentang ujian ibadah. Saudara jangan meremehkan ibadah, karena ibadah ini penting. Kalau kita dilihat dari sudut pandang firman Allah, hidup ini hanya sementara. Kalau saudara tidak mempersiapkan ibadahmu selama kita hidup, selama kita sehat, kita akan menyesal nanti. Karena itu saya berdoa, umat Tuhan, jangan takut COVID-19. Ibadah itu terutama dalam hidup. Kesibukan apapun, repot apapun, halangan apapun, ada tamu datang ke rumah, kalau sudah waktunya ibadah katakan, maaf, saya harus datang ibadah. Ada langganan mau beli belanja di toko saudara, pada jam-jam ibadah engkau harus komitmen. Maaf, jam sekian aku beribadah kepada Tuhan. Baik yang ibadah pagi maupun sore. Menjadikan ibadah adalah kebutuhan utama dalam hidup. Ini penting saudara. Walaupun ada ujian, nanti kita akan lihat. Kalau saudara utamakan Tuhan, pasti pembelaan Tuhan. Seperti Abraham dibela Tuhan. Dia tidak pernah berpikir, dia tidak pernah nyana bahwa putra tunggalnya itu tetap hidup. Dia pikir pasti mati. Tapi Allah tidak mau. Bahwa Allah tahu kebutuhan Abraham. Dia butuh keturunan, dia butuh anak, butuh generasi-generasi berikutnya.
Itu sebabnya Allah sediakan. Karena dia sudah lulus. Dan saya percaya kalau saudara juga lulus dalam beribadah, apa yang tidak pernah saudara pikirkan Tuhan pasti sediakan. Amin. 1 minggu yang lalu saudara, saya dengan istri saya ada 2 kesaksian yang sepele tapi ini penting. Saya punya motor yang sudah lama, ya, yang saya dapat dari Bapak Andria Cian itu, orangnya sudah almarhum. Nah, dah tahu gimana mungkin kasus pada waktu eksekusi rumah di Concrong. Yang pertama, PPKB mobil hilang. Yang kedua, PPKB dan STNK motor Suzuki yang lama juga hilang. Jadi saya naik sepeda motor itu bodong saudara. Jadi saya juga kalau keluar dari gereja, mau ke gereja juga ketir-ketir, apalagi ya rumah gereja kita berhadapan dengan kantor polsek ya. Jadi gimana ini? Jadi mau pergi ke Banyuwangi tidak berani, tidak aman. Kan kalau mobil STNK-nya ada tapi PPKB dan PPKB-nya hilang. Nah, dia runding, ya gimana kredit motor lah kok katanya. Kita kan butuh motor, masa motor tua ini nanti kalau ditangkap polisi pasti dia masuk kandang, pasti hilang tuh motornya. Ya sudah, kita pikir gitu 1 minggu sebelum kejadian. Ngomong sama rekan-rekan pengerja semuanya kita doakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Suatu hari seminggu sebelumnya ada seorang anak Tuhan yang saya pernah berkati dalam pernikahannya di Surabaya. Dia bilang begini kepada saya juga tidak pernah ngomong, tidak pernah. Tapi anak Tuhan ini yang saya pernah berkati di Surabaya, dia ingat saya, ingat gereja, ingat pelayanan di Rokojambi. Mau menabur keuangan. Ada kegiatan gereja dan hamba Tuhan. Oh ada, 27 Juni ada garis depan. Dan mereka bilang, saya ingin menabur untuk hamba Tuhan sebesar 25 juta. Saya bagikan, memang garis depan kan 100 lebih, tapi yang beri bilang jangan semua, nanti dapatnya hanya sedikit. Hanya ambil kurang lebih 50 orang saja, jadi 1 orang dapat gopek atau 500. Ya sudah, kita lakukan semua, bagi 50 orang 25 juta. Nah, saya pikir saya diam aja, diam. Tapi yang terakhir 27 baru dia ngomong, ini untuk om juga, untuk om khusus. Saya pikir ya paling 1 juta lah. Ternyata uangnya tuh 10 juta saudara, 10 juta. Nah uang itulah jadi langsung tante pergi ke dealer Yamaha untuk uang moka. Karena dia lihat di Roxy itu tergila-gila dengan warna motor baru, warna apa ya, hijau gitu, kan masih jarang gitu. Beli yang Honda aja, enggak kepingin tuh Yamaha, tapi belum ada pecis. Tapi Tuhan lebih tahu, ya. Jadi ambil 1 tahun atau 2 tahun ya, 1 tahun, ya. Jadi saudara jangan takut tentang hidup. Engkau punya Allah yang luar biasa, amin, yang maha tahu. Karena itu belajar hidup taat, lakukan kewajibanmu. Itu bagian pertama, hidup adalah suatu ujian. Yang kedua, hidup adalah suatu kepercayaan. Saudara bukan kebetulan hidup di bumi. Saudara bukan kebetulan jadi seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang petani, seorang nelayan, seorang karir, apa saja. Tuhan memang izinkan. Tapi Tuhan juga punya rencana. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara dan saya, saudara harus ingat ini, bahwa ini sebuah kepercayaan. Ya, waktu kita, tenaga kita,
kepandaian kita, kesempatan-kesempatan kita, semua sumber itu semuanya datangnya dari Tuhan. Mazmur 24, mari kita lihat kebenaran firman Allah. Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama 24. Mazmur 24, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara harus ingat ini. Harus tahu bahwa alam semesta, langit, bumi, semua isinya yang punya Tuhan. Amin. Saudara dan saya kalau dikasih kepercayaan oleh Tuhan, itu hanya sebatas mengusahakan. Istilah manajemen mungkin adalah apakah itu manajer, hanya mengelola aset-asetnya milik Tuhan. Karena yang menciptakan langit bumi, bahkan semua isinya itu Tuhan. Dia yang punya. Jadi saudara dan saya harus tahu itu. Kalau saudara tidak mengerti tentang sudut pandang firman tentang hidup kepercayaan, saudara akan berkata, oh ini hartaku, oh ini diri lelaku, oh ini emasku, oh ini dipusutiku, oh ini hartaku, rumahku, mobilku, semua cukup. Nah, Tuhan kasih kepercayaan dikelola. Tuhan hanya memberi kepercayaan, atau mungkin saudara tidak punya harta, punya kepandaian. Tuhan kasih kepandaian. Oh, Tuhan kasih aset, itu titipan Tuhan. Jadi kalau yang punya sewaktu-waktu ambil. Apa salah dia ngambil apa yang kita miliki? Oh, kita lahir tidak bawa apa-apa kok. Pernah saudara melihat seorang bayi lahir sudah pakai kalung 10 gram? Semuanya titipan Tuhan. Karena itu hidup adalah satu kepercayaan. Kelolalah kepercayaan dari Tuhan untuk tujuannya. Seperti Abraham diberkati pasal 12 Kejadian, supaya engkau jadi berkat. Kalau saudara diberkati keuangan, jangan digenggam terus. Jangan untuk gereja, untuk Tuhan itu perhitungan. Kalau Tuhan ambil nyawamu, Tuhan ambil asetmu, siapa yang bisa nahan? Karena Dia yang punya. Ini firman Allah, ya. Karena itu, ya, semua dari Tuhan. Kelola dengan baik. Karena suatu saat kita harus memberikan pertanggungan jawab. Matius 25. Tuhan kasih kepercayaan kepada 3 kelompok orang. Kelompok pertama dikasih 5 talenta. Kelompok kedua dikasih 2 talenta. Kelompok yang ketiga dikasih 1 talenta. Sang majikan memanggil ketiga kelompok orang ini. Ayo pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan talenta yang ku kasih kepada kalian. Yang dapat dikasih 5 dikatakan, ini Tuhan, kami sudah kembangkan menjadi 10 talenta. Apa jawab majikan? Hamba yang setia, hamba yang rajin. Nanti kau duduk bersamaku dalam kerajaan surga. Yang dapat 2 talenta juga sama, dapat 4. Tapi yang 1 yang seharusnya kepercayaannya dikembangkan, tapi disimpan, dikubur. Apa jawabannya? Kau hamba yang malas, kau hamba yang jahat.
Langsung majikan itu yang ambil, berikan kepada yang dapat 10. Yang punya akan ditambah, yang tidak punya akan diambil. Nah, ini kepercayaan yang Allah kan berikan kepada 3 kelompok. Dan saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kita akan menjadi kelompok pertama, talenta yang dikasih 5. Kelompok kedua mungkin tidak sebesar kelompok pertama, dapat 2 talentanya, penting kita pertanggungjawabkan, kita kelola. Ini kepercayaan. Kalau Tuhan kasih talenta main musik, jangan dipendam talenta itu. Kalau saudara dikasih talenta untuk melayani komsel, jangan saudara perhitungan. Kalau saudara dikasih talenta main multimedia, berikan untuk Tuhan. Kalau saudara punya talenta sebagai pengusaha pedagang, ayo support pekerjaan Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Karena satu saat kesempatan tidak ada, waktu juga tidak ada. Kita akan melihat dari bagian yang ketiga. Yang ketiga, ya, hidup adalah tugas sementara. Hidup adalah tugas sementara. Mazmur pasal 119, kita lihat 119 ayatnya yang ke-19. 19 berkata begini, aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Aku ini orang asing. Asing itu pendatang. Jadi sifatnya sementara. Orang yang pergi ke Amerika, kalau sudah lama bekerja di sana, biasanya oleh pemerintah setempat dikasih izin surat yang namanya green card, surat berdomisili sementara selama dia bekerja di Amerika. Kalau tidak punya surat green card itu dikatakan itu pendatang gelap, harus dideportasi kembali ke negaranya. Tapi bukan penduduk asli. Itu hanya sementara, asing, orang asing. Saudara dan saya di bumi, di dunia, di kampung, di desa, di kota, di mana engkau tinggal, itu tempat tinggalmu sementara. Berapapun rumah yang kita bangun, itu sementara. Kita hanya dikasih green card di bumi sampai selama berapa tahun, selama berapa puluh tahun kita dikasih green card di bumi. Satu saat akan kembali. Ada jemaat kita yang kurang lebih 5 tahun tinggal di Amerika. Dia balik ke Roko Jambi, tapi saya orang yang masih ada di Jawa Tengah, pergi ke Jawa Tengah atau di Surabaya. Dia kembali karena tempat tinggal tumpah darah bukan Amerika. Balik ke Amerika, ke Roko Jambi, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku, dibandingkan kekekalan, hidup ini sangat pendek. Pendek banget umur hidup ini. Bumi hanyalah tempat tinggal sementara. 39 ayatnya yang ke-5 dan 7. Dan saudara dan saya punya tanah air. Tanah air saudara dan saya. Kita baca di dalam kitab Filipi pasal 3. Ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kitab Filipi 3, 19, 20. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ya, lihat, ini orang yang tidak punya integritas atau punya green card, sesudah mati ya sudah. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini orang dunia. Di dunia hanya yang dikejar apa? Tuhan mereka ialah perut, masalah-masalah.
masalah jasmani aja, ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Itu orang di luar Tuhan. Kejar mati-matian, kerja keras, ujung-ujungnya dikatakan tadi binasa. Tapi anak Tuhan beda. Ayat 20 katakan begini. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Semua siapa yang satu saat akan kembali ke dalam tempat yang kekal sorga, coba angkat tangan. Tapi yang tidak mau angkat tangan ya tidak apa-apa. Tuhan juga tidak terlalu memaksa, ya, itu pilihan, ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang datang pada saat ini bukan hanya kita hidup di bumi 100 tahun, 80, 70, tapi saudara ingin hidup yang kekal di sorga. Amin. Sebelum saya akhiri khotbah ini, bisakah saudara Andreas mengeluarkan sedikit orang yang pernah saya doakan dan ternyata begitu cepat, ya, hidupnya. Itu waktu saya ada di rumah sakit Al-Huda. Kecil, ya. Nah, ini namanya yang sakit Pak Santoso, Pendeta Santoso. Ini ketua ketua garis depan. Sekarang dari struknya sudah mulai baik dan bisa pulang ke daerah desa Seneporjo, ya, masa pemulihan. Ada yang kedua, ini Pendeta Hari. Ini juga di lantai yang sama yang saya kunjungi hari Kamis yang lalu. Ini Pendeta Hari. Ya, dia masih ngomong-ngomong, dia senang dikunjungi kami, didoakan. Tapi hari Jumat yang lalu, 1 hari sesudah kami besuk, dia dipanggil Tuhan. Dan yang ketiga, wah, ini ganteng gagah, potensi, dia seorang doktor juga, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa sebagai bendahara Gereja Pantekosta Jawa Timur. Kemarin Sabtu juga meninggal. Siapa nyana kan? Tidak ada. Sebelumnya tidak pernah diceritakan mati hari ini. Hidup ini hanya seperti uang. Oleh sebab itu selagi saudara dan saya masih dikasih kepercayaan hidup oleh Tuhan, mari berikan yang terbaik. Hidupmu, hatimu, waktumu, pelayananmu, kesetiaanmu, berikan kepada Dia. Karena toh satu saat kita akan meninggalkan semua yang ada di dunia. Tidak ada yang tersisa. Utamakan ibadah. Saya lihat ada 2 anak Tuhan yang main musik ini. Sebentar lagi dia akan terbang ke Medan. Sebelum dia terbang ke Medan siang ini, dia masih berikan waktunya, tenaganya, keahliannya untuk main musik di sini. Besok ada 2 hamba Tuhan yang akan terbang ke Rote juga. Hari ini beliau ada di sini. Sebelum saudara mengerjakan apa saja, saudara harus utamakan ibadah dulu. Amin. Karena kita tidak tahu hidup ini hanya seperti uap. Tetap semangat. Mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya, kita nyanyikan pujian sujud di hadapan tahta. Rendahkan dirimu, menyembah Dia. Haleluya, Yesus.
sujud. Haleluya. Mari sembah Dia. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Masiah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah sembah Dia, Yesuslah Masiah. Yesuslah Tuhan, sembah Dia. Yesuslah Tuhan. Mari sembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari buka suara, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia ratakan Angkat tangan saudara, berikan penyembahanmu, berikan ucapan syukur. Hidup melihat dari sudut pandang firman Allah. Hidup adalah ujian. Hidup adalah sebuah kepercayaan. Hidup hanya sementara. Ya ratakapa. Oh ratakapa. Oh ratakapa. Jangan lari dari ujian. Jangan lari dari cobaanmu. Jangan lari dari kesulitanmu. Jangan lari dari masalahmu. Pada saat kau menghadapi cobaan, pada saat kau menghadapi ujian, pada saat kau mengalami kesulitan, pada saat kau mengalami tekanan, larilah. Larilah kepada Yesus. Dialah jawabanmu. Dialah jawaban setiap masalahmu. Karena Dia Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala. Dia yang sudah mati, Dia sudah bangkit dan Dia sudah naik. Dia akan menjadi imam besar. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati. Ya Roh Kuduslah tolong sempurnakan setiap anak-anak-Mu. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, apapun sakit penyakitmu, biarlah imani bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada penghiburan, di dalam Yesus ada perlindungan.
terima kasih. Sebentar lagi umat-Mu dan hamba-Mu akan melayani tubuh dan darah. Saya minta yang bertugas pada siang hari ini untuk maju ke depan, layanilah jemaat dengan penuh kasih. Itulah bagian daripada kepercayaan Allah yang harus dilakukan. Bapak, Engkau mendapatkan kepercayaan kepada kami untuk melayani tubuh dan darah-Mu, untuk dibagikan kepada jemaat-Mu. Sebelum kami makan dan minum, kuduskan, sucikan setiap pribadi. Biarlah tubuh dan darah-Mu tidak sia-sia, tapi boleh manunggal dengan hidup kami. Diberkatilah roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.